Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang sosialita di kota Makassar tiba-tiba kabur setelah mendapat arisan senilai puluhan juta rupiah. Unjuk rasa puluhan orang dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan di depan kantor Kejati Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Para orang tua siswa di Kabupaten Goa menyerbu penyedia jasa pendaftaran PPDB daring meski harus merogoh kocek Rp25.000. Seorang sosialita di kota Makassar tiba-tiba kabur setelah mendapat arisan senilai puluhan juta rupiah. Tersangka dijerat tindak pidana penipuan dengan hukuman 4 tahun penjara. Seorang sosialita berusia 28 tahun ini terpaksa dijemput unit Resmo Polres Goa di kediamannya di kawasan Todopuli, Kota Makassar karena kasus penipuan berkedok arisan. Penjemputan pada Senin malam itu berdasarkan laporan salah satu anggota arisan pada bulan Maret 2024. Korban curiga pada tersangka karena selama 11 bulan selalu manggil untuk menyetor uang. Sebelumnya, tersangka sudah mendapat giliran uang arisan dengan nominal Rp40.200.000. Setelah mendapat uang, ia malah kabur dan tak membayar arisan dengan total sebesar Rp30.100.000. Nah, dari arisan itu yang naik pertama itu adalah pelaku saudara Widiawati ini dengan total uang sebanyak Rp40.200.000. Nah, seiring dengan perjalanan waktu sampai arisan itu selesai, masih ada tunggakan dari arisan itu yang tidak dibayarkan oleh saudara pelaku ini sebesar Rp30.100.000. Pelaku kini telah ditahan dan masih dalam proses pemeriksaan dan dijerat tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang ayah dan 2 orang anaknya di kota Makassar ditangkap polisi usai mengeroyok seorang pria yang berprofesi sebagai tukang parkir. Motif para pelaku diduga persoalan lahan parkir yang dikuasai korban yang awalnya telah digarap oleh salah satu pelaku. Tim Opsnal Polsek Panakukang Kota Makassar menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan di sebuah lahan parkir di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Minggu malam lalu. Ketiga pelaku yang merupakan satu keluarga ini terdiri dari ayah dan 2 orang anaknya. Mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban bernama Iwan, 49 tahun. Akibatnya, korban terluka pada tangan dan memar di bagian kepala. Menurut polisi, motif pelaku akibat persoalan lahan parkir, di mana korban diduga mengambil alih lahan parkir yang awalnya dikelola oleh salah satu pelaku. Terjadi penganiayaan terhadap korban di depan Universitas Bosowa. Pada saat itu korban menuju ke depan Universitas Bosowa untuk melakukan pekerjaannya sebagai tukang parkir. Tiba-tiba 3 orang pelaku langsung menghampiri korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri korban, yang mana satu pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan kayu mengenai tangan sebelah kanan korban, dan 2 orang pelaku lainnya melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian wajah dan kepala korban yang mengakibatkan korban mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan. Untuk motif dari ketiga pelaku menganiaya korban terkait masalah parkiran. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Foto tas Nono guru SMA di Kota Parepare beredar di media sosial. Foto yang diunggah sejak 8 Juni lalu menjadi tontonan warganet. Diduga pelakunya merupakan mantan suami korban.
Foto tak senonoh guru SMA yang beredar di media sosial menjadi tontonan warganet di kota Parepare. Polisi masih menyelidiki orang yang mengunggah foto itu sejak 8 Juni lalu. Wanita yang ada di dalam foto itu sudah melapor ke polisi terkait adanya foto dirinya di media sosial. Saat ini polisi masih menyelidiki siapa orang yang menyebar foto tersebut di media sosial. Jadi kami menerima laporan dari seseorang guru di SMA Kota Parepare adanya video sur dirinya yang di-share di salah satu media sosial. Ya, kami sudah melakukan panggilan terhadap korban dan saksi-saksi sudah kami periksa. Menurut keterangan korban, diduga pelaku berada di Kalimantan. Statusnya sendiri Pak antara pelaku dengan korban ini Pak? Menurut keterangan guru tersebut, status hubungan antara pelaku itu mantan suami. Belum ada dugaannya Pak dari keterangan korban Pak, apakah Motifnya sendiri untuk menyebarkan? Untuk motif untuk menyebarkan ya kami belum mendapatkan, kami masih melakukan proses penyidikan karena diduga pelaku masih belum kami minta keterangan. Guru SMA tersebut menduga pelaku penyebar foto dirinya adalah mantan suaminya sendiri yang saat ini berada di Kalimantan. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari Raya Idul Adha sudah sepekan berlalu, namun semangat berbagi kepada sesama terus dilakukan. Itulah yang dilakukan sebuah BUMN di Kabupaten Bulukumba. Mereka membagikan daging kurban dan beras kepada ratusan warga kurang mampu dan guru mengaji. Sebuah perusahaan BUMN di Kabupaten Bulukumba membagikan daging kurban dan beras kemasan bagi 240 warga kurang mampu dan guru mengaji. Meski momen Lebaran Idul Adha sudah sepekan berlalu, namun berbagi dengan sesama masih dilakukan sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah bagi warganya. Kemasan daging kurban dan bumbu menggunakan wadah dari besek anyaman bambu sebagai dukungan untuk melestarikan lingkungan. Sesuai himbauan dari Bapak Bupati, kami ikut untuk melestarikan lingkungan. Jadi saat ini kami tidak menggunakan plastik, kami menggunakan besek dan bambu untuk wadahnya. Tambahannya itu yang 160 itu kami tambahkan juga beras dan bumbu. Jadi ini yang khusus untuk yang 160 ini untuk 8 aslab yang berhak menerima, termasuk fakir miskin dan diantaranya ada juga guru ngaji dan 8 aslab.